Selamat pagi anak didik kami. Kita bertemu kembali di dalam pelajaran matematika. Hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab kedua, himpunan. Tujuan pembelajarannya ialah siswa mampu mendefinisikan himpunan. Kedua, siswa mampu mengklasifikasikan himpunan. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan himpunan kosong. Kita masuk bab kedua, himpunan. A. Mengenal himpunan. Pertama, pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Maksud didefinisikan dengan jelas adalah dapat ditentukan dengan jelas apakah suatu benda termasuk dalam kumpulan yang ditentukan atau tidak. Jika anggota-anggotanya tidak bisa didefinisikan dengan jelas, kumpulan tersebut bukan suatu himpunan. Contoh yang merupakan himpunan itu adalah kumpulan hewan yang bertelur. Dapat kita tentukan burung, ayam, bebek, angsa, dan yang lainnya. Contoh yang lain, jenis hewan mamalia atau yang beranak dan menyusui, anjing, kerbau, sapi, lumba-lumba. Adapun contoh yang bukan himpunan itu adalah kumpulan anak-anak cantik. Ini bukan himpunan. Yang kedua, kumpulan makanan yang enak. Ini juga bukan himpunan. Kenapa ini bukan himpunan? Kita jelaskan di sini ya. Dikatakan bukan himpunan karena kata cantik ataupun enak itu relatif sesuai dengan orang yang melihat dan menikmati makanannya. Jadi ini bukan himpunan. Kita tidak bisa sebutkan contoh yang cantik menurut si A. Pasti berbeda yang cantik menurut orang si B. Begitu juga makanan yang enak menurut si A pasti juga bisa berbeda dengan yang enak menurut si orang si B. Maka dia tidak bisa ditentukan secara pasti. Itu dia, makanya dia tidak merupakan himpunan. Kalau ini hewan yang bertelur, bisa kita katakan pasti burung, pasti ayam, pasti bebek, dan pasti angsa. Tapi kalau ini kumpulan anak-anak cantik, bisa saja si A menyebutkan si Meme, atau si B tidak, sama saya tidak si Meme yang cantik, melainkan si Ani, misalnya begitu. Jadi dia tidak bisa dipastikan untuk satu orang, dia relatif tergantung orang yang melihat. Kita lanjut, notasi dan keanggotaan himpunan. Suatu himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, hingga Z. Adapun benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis dengan pasangan kurung kurawal. Tandanya ini ya, kurung kurawal. Beberapa himpunan bilangan yang biasa digunakan dalam matematika sebagai berikut. Yang pertama, himpunan bilangan asli yang dilambangkan dengan A besar. Ingat, penulisan harus huruf kapital. Itu anggotanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang kedua, himpunan bilangan caca yang dilambangkan dengan C. Anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan B. Anggotanya mulai negatif tak hingga, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 hingga positif seterusnya. Yang keempat, himpunan bilangan ganjil dilambangkan dengan J yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Dan yang kelima, himpunan bilangan genap yang dilambangkan dengan G, itu anggotanya 2, 4, 5, 8, 10 dan seterusnya. Dan berikut himpunan bilangan prima yang dilambangkan dengan P. Anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Himpunan bilangan rasional yang dilambangkan dengan Q itu A per B, rasional, bentuknya A per B. Itu A elemen B atau bilangan
bulat, dan B elemen bilangan asli. Nah, itu dia. Jadi lihat di sini penulisannya jelas, pakai huruf kapital, semua huruf kapital A, C, B, J, G, P, Q, dan menggunakan kurung kurawal, semua pakai kurung kurawal. Jadi harus diikuti aturannya enak ya. Nah, kita lanjut menyatakan suatu himpunan. Yang pertama, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara sebagai berikut. A. Metode deskripsi. Apa itu metode deskripsi? Yaitu dengan cara menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat di antara negatif 4 dan 5. Jadi kita mau membuat ini, kalimat ini menjadi bentuk himpunan. Ingat, himpunan harus bentuk huruf kapital dan pakai kurung kurawal. Ini belum, ini soalnya. Jawabannya adalah A sama dengan kurung kurawal. Bilangan bulat di antara negatif 4 dan 5. Itu dia. Yang B, metode tabulasi atau roster, yaitu dengan mendaftar atau menyebutkan anggota-anggotanya. Contoh, B adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Katanya mendaftar atau menyebut anggotanya. Maka kita tulis B sama dengan, nah ini pakai kurung kurawal, sebutkan anggotanya yang kurang dari 10, bilangan genap 2, 4, 6, 8. Disebutkan, itu katanya metode tabulasi atau mendaftar. Yang C itu adalah metode bersyarat atau rule, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Metode ini sebenarnya sama dengan metode deskripsi, tetapi pada metode ini anggota himpunan dinyatakan dengan suatu peubah, misalnya X dan Y. Kita lihat contohnya. Nah, P dibikin kurung kurawal. Cara membaca yang di dalam kurung kurawal ini itu adalah P adalah himpunan X di mana X lebih dari 1 kurang dari 10. X elemen bilangan cacah. Jadi membaca ini adalah P himpunan di mana X ini dibaca di mana ya, tanda garis ini. Di mana X lebih dari, X lebih dari, mulutnya ke arah X, maka dibaca lebih dari, langsung dibaca ke tengah. Lebih dari 1 kurang dari, ini kurang dari 10. X elemen cacah. Ini harus dibiasakan ya nak ya. Dari sini himpunan X, di mana X langsung ke sini, langsung ini. Lebih dari 1 kurang dari 10. Jadi kata X ini sekali membaca dia X lebih dari 1 kurang dari 10. Macam-macam himpunan. Berdasarkan banyak anggotanya, himpunan dibedakan menjadi 3, yaitu himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Yang pertama A, himpunan berhingga adalah suatu himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung. Contoh, huruf pembentuk kata pintar. Yang kedua, ini Q 4, 8, 12, 16, 20 dapat dihitung anggotanya. Huruf pembentuk kata pintar dapat kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anggotanya. Ini juga dapat kita hitung. 4, 8, 12, 16, 20. Berapa banyak anggotanya? 5. Maka ini merupakan himpunan berhingga. Dapat kita hitung berapa banyak anggotanya. Yang bagian B, himpunan tak berhingga adalah suatu himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas atau tak berhingga. Contoh, P bilangan asli dan Q bilangan ganjil. Kalau kita mau menyebutkan ini bilangan asli, berarti itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita tidak bisa menyebutkan sampai batas mana.
1 miliar itu juga bilangan asli. 100 juta itu juga bilangan asli. Jadi tidak bisa kita membatasnya. Bilangan ganjil juga begitu. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya, tidak ada batasnya. Makanya dia termasuk himpunan tak berhingga. Yang C adalah himpunan kosong, adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan diberi lambang kurung kurawal atau ini 0 dikasih garis. Ini simbolnya. Yang dua ini kurung kurawal saja tanpa ada isi dan 0 dikasih garis. Contoh, M adalah bilangan asli kurang dari 1. Kalau kita mau menyebutkan yang kurang dari 1 bilangan asli, ya tidak ada. Karena 0 itu bukan bilangan asli, melainkan itu termasuk dari bilangan bulat maupun bilangan cacat, bukan bilangan asli. Yang kurang dari 1 bilangan asli tidak ada. Maka anggotanya tidak ada, ditulislah M himpunan kosong atau dibuat begini. Contoh kedua, N bulan yang jumlah harinya 27 hari. Apakah ada anak-anak yang bulan yang jumlah harinya 27 hari dari Januari sampai Desember? Saya rasa tidak ada. Maka dapat ditulis N merupakan himpunan kosong. Jadi begitu ya nak ya. Kalau dia tidak memiliki anggota, itu himpunan kosong. Kalau dia memiliki tapi tidak terbatas ini dan memiliki anggota yang dapat disebutkan atau banyak anggotanya juga ada. Itu dia. Jadi terima kasih buat kita semua untuk pertemuan hari ini. Kita sudahi sampai di sini. Terima kasih.